Oke, jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini saya mengambil video lewat ponsel teman-teman. Jadi kita akan belajar dasar bagaimana cara memahami laporan keuangan atau cara membaca laporan keuangan atau cara analisa laporan keuangan lah sederhananya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat dasarnya ketika teman-teman melakukan analisis laporan keuangan, maka ada yang disebut dengan analisis horizontal dan analisis vertikal. Nah, analisis vertikal itu seperti apa? Jadi, pada saat kita dihadapkan pada sebuah laporan keuangan seperti ini, misalnya laporan keuangan Microsoft. Nah, di sini kita ada data pendapatan bersihnya, misalnya anggaplah ini adalah angka realnya. Pendapatan bersih adalah 93.580 juta. Ya, anggap saja teman-teman ini adalah angka realnya. Kemudian kita juga ada data laba bersih 12.193.000. Nah, kalau kita melihat ini teman-teman, pada saat kita dihadapkan oleh laporan keuangan seperti ini, maka kita bisa melakukan analisis vertikal. Caranya, teman-teman cari tahu bagaimana perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan bersihnya. Caranya cukup bagi saja laba bersihnya dibagi dengan pendapatan bersih. Nah, inilah yang kita sebut dengan net profit margin. Jadi kita mau tahu seberapa besarkah laba bersih perusahaan dibanding dengan pendapatan bersih yang dihasilkan, atau istilah lainnya adalah penjualan bersih. Itu tergantung dengan kata-kata yang digunakan dalam laporan keuangan. Nah, inilah yang kita sebut dengan analisis vertikal. Jadi kita membandingkan antara satu bagian laporan keuangan dengan bagian lainnya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa seberapa besar seberapa efisien perusahaan dalam mengelola cost atau biaya, beban pokok penjualannya, kemudian beban-beban lainnya, sehingga bisa menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai laba bersih jika dibandingkan dengan pendapatan bersih, maka akan semakin baik perusahaan tersebut dalam mengelola cost-nya atau biayanya. Nah, kemudian itu salah satu caranya teman-teman. Jadi bisa juga ada banyak rasio yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah return on equity. Jadi kalau kita punya data laba bersih, kita bisa bandingkan dengan ekuitas perusahaan. Jadi total ekuitasnya ada berapa, itu kita bandingkan dengan laba bersih. Nah, dari situ bisa kita tahu bahwa seberapa besar laba bersih yang bisa dihasilkan perusahaan dari ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan. Nah, di situ kita mau menilai apakah perusahaan sanggup menghasilkan laba yang cukup dibandingkan dengan ekuitas atau modal dari perusahaan. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin baik. Kalau misalnya nilainya adalah misalnya antara 15 ke atas atau 15% ke atas rasio return on equity-nya, maka itu bisa kita katakan cukup. Jadi perusahaan sanggup menghasilkan laba bersih yang cukup dengan modal atau ekuitas yang sekian, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis selanjutnya adalah ketika kita mau belajar cara memahami laporan keuangan, maka kita lakukan analisis horizontal. Nah, kalau tadi adalah analisis vertikal, jadi kita membandingkan antara satu bagian laporan keuangan dengan bagian yang lainnya. Kalau analisis horizontal, maka yang kita lakukan adalah membandingkan hasil itu bukan sebagai persentase total, teman-teman, namun sebagai perubahan antar periode. Jadi misalnya teman-teman punya data seperti yang kita bahas tadi, return on equity. Jadi kita membandingkan antara laba bersih dengan ekuitas perusahaan. Nah, misalnya kita mau mencari di kuartal 1, misalnya kita ada
laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020, anggaplah seperti itu. Maka kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019. Jadi kita lakukan analisis secara horizontal, kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa cara kita membandingkan adalah bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi misalnya di sini kuartal 3 2019 2020, maka kita cari data sebelumnya di kuartal 3 2019. Semakin banyak perbandingan yang kita lakukan, yakni misalnya kita membandingkan di beberapa periode sebelumnya, bukan hanya 1 tahun atau periode 1 tahun sebelumnya, maka itu hasilnya juga akan lebih baik. Jadi kita bisa melihat pertumbuhannya seperti apa, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan kita bagaimana cara memahami laporan keuangan. Jadi ini dasarnya dulu, teman-teman. Kalau kita sudah dapat analisis vertikalnya, kita sudah punya datanya, selanjutnya kita tinggal bandingkan dengan data tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita tadi bahas soal analisis vertikalnya, misalnya kita bandingkan laba bersih dengan pendapatan bersih, nilainya sekian kali atau sekian persen, maka kita bisa cari lagi data di tahun sebelumnya. Nah, itulah analisis horizontalnya. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita soal cara analisa laporan keuangan atau cara membaca laporan keuangan. Sebelumnya kita sudah bahas. Jadi ini dasarnya saja cara memahami laporan keuangan dengan baik dan benar, teman-teman. Oke teman-teman, analisa saham syariah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.